selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dari materi asam dan basa. Nah, soal-soal dari materi asam dan basa ini dapat teman-teman lihat di layar. Di situ tentukan pH dari larutan berikut ini, di mana soal yang A, larutan dari 0,001 molar HCl. Nah, di situ yang bagian A. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, kita tahu bahwa HCl itu merupakan asam kuat. Nah, sebelum mencari pH, kita harus mencari dulu konsentrasi H+ dari asam kuat HCl. Nah, untuk mencari konsentrasi H+ dari asam kuat itu menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan valensi asam dikali dengan molaritas asam. Nah, untuk mengetahui valensi asamnya, kita harus tahu HCl di dalam air itu terurai menjadi apa saja. Nah, HCl ini di dalam air akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, kita lihat jumlah ion H+ yang didapat dari ionisasi HCl itu hanya terdapat satu ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Molaritas asamnya ini adalah 0,001, sehingga 1 dikali dengan 0,001 hasilnya tetap yaitu 0,001 atau 10 pangkat negatif 3. Kemudian nilai ini kita masukkan ke dalam rumus pH, di mana pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Di sini min log konsentrasi dari H+ ini adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, seperti pada penjelasan saya sebelumnya, min log 10 pangkat min 3, ini 3-nya tinggal kita pindahkan ke depan menjadi positif 3. pH larutan 0,001 molar HCl itu adalah 3. Kita next pada soal yang berikutnya. Baik, untuk soal yang kedua itu larutan 0,05 molar H2SO4. Nah, H2SO4 ini juga merupakan asam kuat. Nah, jika teman-teman masih bingung bagaimana menentukan asam kuat dan asam lemah, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Di situ saya menerangkan bagaimana cara untuk menghafal dengan cepat mana asam kuat dan mana asam lemah. Nah, caranya sama seperti nomor yang A. Kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi H+ dari H2SO4 dengan rumusan valensi asam dikali dengan molaritas asam. Nah, di sini H2SO4 di dalam air akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, kita lihat H2SO4 terionisasi membentuk 2 ion H+, sehingga valensi asamnya itu sama dengan 2. Dan molaritasnya adalah 0,05, dimana 2 dikali dengan 0,05 itu sama dengan 0,1. 1 ini sama dengan 10 pangkat negatif 1. Nah, konsentrasi H+ ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusan pH, yaitu min log dari konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 1. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya, satunya kita pindahkan ke depan menjadi 1, sehingga pH-nya ini sama dengan 1. Next, nomor yang berikutnya yaitu larutan 3 kali 10 molar HClO4 atau asam perklorat. Nah, kita tahu bahwa HClO4 ini juga merupakan asam kuat. Nah, rumusnya berarti sama. Kita cari dulu konsentrasi H+-nya, yaitu dengan rumus valensi asam dikali dengan molaritas asam. Nah, kita
ionisasikan dulu HClO4 di dalam air akan terionisasi menjadi ion H+ dan ClO4-. Nah, karena HClO4 hanya memiliki satu ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1 dikali dengan molaritas asamnya, yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini 1 dikali 3 kali 10 pangkat negatifnya hasilnya tetap 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, hasil dari konsentrasi H+ ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusan pH, itu sama dengan min log dari konsentrasi H+. Nah, min log konsentrasi dari 3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 ini tinggal kita pindahkan ke depan menjadi positif 3 dikurang log 3. Jadi, pH dari larutan 3 kali 10 pangkat negatif 3 molar HClO4 memiliki pH 3 kurang log 3. Nomor D, tentukan pH dari larutan 0,02 molar NaOH. Nah, NaOH ini merupakan senyawa basa kuat. Pertama-tama sebelum kita mencari pH dari NaOH, kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi OH-nya. Nah, hampir sama dengan mencari H+ dari senyawa asam kuat, yaitu kita harus mencari valensi basanya dulu, kemudian dikali dengan molaritas basa. Nah, NaOH ini di dalam air akan terionisasi menjadi NaH+ dan OH-. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah ion OH- hanya ada 1, sehingga valensi basanya itu sama dengan 1. Kemudian dikali dengan molaritas basanya, yaitu 0,02. Yaitu 1 dikali dengan 0,02 hasilnya tetap 0,02 atau 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Berbeda dengan asam, sebelum kita masukkan ke dalam rumusan pH untuk basa, kita harus masukkan konsentrasi OH- ini ke dalam rumusan pOH, yaitu pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Nah, berarti min log dari 2 kali 10 pangkat negatif 2. 2 ini tinggal kita pindahkan ke depan menjadi 2 kurang log 2. Nah, 2 kurang log 2 ini yang kita masukkan ke dalam rumusan pH, yaitu pH untuk basa itu sama dengan 14 dikurangi dengan pOH, yaitu 14 dikurangi dengan 2 kurang log 2. Hasilnya 14 dikurangi 2 sama dengan 12, min kali min hasilnya positif log 2. Jadi pH untuk larutan 0,02 molar NaOH adalah 12 ditambah log 2. Nah, soal berikutnya, tentukan pH dari larutan 4 kali 10 pangkat negatif 2 molar CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali ini merupakan senyawa basa kuat. Nah, untuk mencari pH-nya, pertama-tama kita cari dulu konsentrasi OH-nya dengan rumus valensi basa dikali dengan molaritas basa. Nah, valensi basa untuk CaOH 2 kali ini adalah Ca+ ditambah 2OH-. Di sini kita lihat CaOH 2 kali terionisasi membentuk Ca+ dan 2OH-. Nah, di sini terdapat 2 ion OH-.
sehingga valensi basanya itu sama dengan 2. Nah, molaritas basanya itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Sehingga konsentrasi OH- 2 dikali 4 sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- min log 8 kali 10 pangkat negatif 2. 2 nya kita pindahkan ke depan menjadi 2 kurang log 8. Nah, hasil dari pOH ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusan pH, yaitu 14 dikurangi pOH. Dengan 14 dikurangi 2 kurang log 8. Sini 14 dikurangi 2 hasilnya 12, minus kali minus hasilnya positif log 8. Next, soal berikutnya. Nah, soal yang terakhir, tentukan pH dari larutan 1/3 dikali 10 pangkat negatif 3 molar BaOH 2 kali. Nah, BaOH 2 kali ini juga merupakan basa kuat, dimana untuk mencari pH dari basa kuat itu dimulai dari mencari konsentrasi OH-nya dengan rumusan valensi basa dikali dengan molaritas basa. Nah, BaOH 2 kali ini terionisasi menjadi Ba+ ditambah dengan 2 OH-. Nah, karena menghasilkan 2 ion OH- sehingga valensi basanya sama dengan 2. Kemudian molaritas basanya yaitu 1/3 dikali 10 pangkat negatif 3. 2 dikali 1/3 hasilnya 2/3 dikali 10 pangkat negatif 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Nah, ini min log 2/3 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 ini tinggal kita pindahkan ke depan menjadi 3 kurang log 2/3. Kita masukkan ke dalam rumus pH, di mana pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Di sini 14 dikurangi 3 kurang log 2/3. Nah, hasilnya saya pindahkan ke sini. 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Min kali min hasilnya positif log 2/3. Jadi pH dari larutan 1/3 kali 10 pangkat negatif 3 molar BaOH 2 kali sama dengan 11 tambah log 2/3. Jadi demikian contoh soal dan pembahasan untuk menentukan pH dari asam kuat dan basa kuat. Untuk contoh soal berikutnya akan saya jelaskan pada pertemuan yang berikutnya.